Penasihat militer negara musuh melihat tank modern untuk pertama kalinya, tapi tidak tahu kekuatan besar dari benda ini. Bahkan mencoba membuatnya menunjukkan kekuatannya di tempat. Namun setelah berbicara berbelit-belit sepanjang hari, tidak ada reaksi dari benda besi ini. Maka dengan tidak percaya, dia melihat ke arah laras meriam. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, muncul. Tanpa dia sadari, pemuda ini memiliki banyak senjata modern seperti itu. Hingga tangki yang berat, hingga berbagai jenis senapan mesin. Dia bisa mendapatkan senjata api apapun yang diinginkan. Saat pemuda itu baru saja melakukan perjalanan lintas waktu, dia langsung dihadang oleh utusan musuh yang menantang. Pemuda itu langsung tidak berbicara banyak dengan lawan. Dia langsung mengeluarkan senapan runduk untuk mengakhiri mereka. Namun utusan musuh meremehkan senjata api ini. Bahkan mengejek pemuda yang masih muda berusaha terlihat keren. Pemuda itu ingin menunjukkan kekuatan senjata api. Langsung menembak dan membunuh seorang pejuang lawan. Mati. Semua orang mulai berdebat setelah melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka, kekuatan tongkat pembakar begitu besar. Namun utusan negara musuh merasa tidak terima. Mereka segera mengirim seorang ahli untuk menyerang pemuda itu. Akibatnya, pada detik berikutnya hingga saat ini, mati lagi. Barulah semua orang menyadari. Mereka terkejut dengan kehebatan tongkat pembakar itu. Utusan melihat kekuatan senjata ini begitu besar. Secara langsung mengubah sikap, mengatakan bahwa asalkan pemuda memberikan senjatanya kepada mereka, maka negara utara tidak akan menyerang Dacheng dalam 3 tahun. Ternyata negara utara mengandalkan pasukan besar mereka. Selama ini berencana menjadikan Dacheng sebagai negara bawahan mereka. Namun pemuda ini adalah ahli senjata dari zaman modern. Bagaimana bisa membiarkan negara lain menjadi begitu berani? Maka dengan tegas mengeluarkan ancaman secara langsung. Mulai dari hari ini, saya, Dagan, memutuskan hubungan dengan wilayah Bemang. Sejak saat itu, tidak akan tunduk, tidak akan berdamai, tidak akan membayar ganti rugi, tidak akan memberikan upeti. Siapapun yang tidak setuju, akan saya tanyakan pada senjata di tangan saya. Apakah kamu setuju atau tidak? Ucapan ini langsung membuat utusan marah. Bahkan mengancam bahwa besok putri akan membawa para ahli untuk datang. Saat itu, pemuda akan tahu betapa kuatnya Beimang. Setelah berkata begitu, ia pergi dengan marah. Namun pemuda sama sekali tidak menghiraukan mereka. Karena dia yakin senjata panasnya akan membuat musuh lari tunggang langgang. Saat itu, wanita jenderal memanggilnya. Bahkan menyatakan bahwa kekuatan ahli besar Beimang tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki otot yang kuat, seperti terbuat dari besi. Pemuda tersebut tidak panik sedikit pun setelah mendengarnya. Malah mengeluarkan senapan otomatisnya sendiri. Wanita jenderal itu mundur 10 meter setelah melihatnya. Menembak ke arah saya. Tidak baik seperti ini. Senjata saya ini sangat kuat. Kamu boleh datang. Aku yakin itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Keterampilan bela diri zaman ini ternyata begitu hebat.